Udah? Deh. Oke, sekarang kita wawancara sama Ade Amaro. Ini Ade Amaro. Wawan Canda ya? Iya, Wawan Canda nih, Ini namanya Wawan siapa? Nggak ada, Oh, nggak tapi ada. yang canda banyak. Iya. Ade Amaro ini teman lama gue banget udah. Ini teman siaran di Radio SK dulu. Di SK. Dari lantai 19 Gedung Adigraha, SK 93,2 FM, Sentra Komedi. Tuh. Nah, gitu ya. Itu dia. Kira-kira gitu ya, pagi-pagi tuh ya. Banyak. Tapi lu belum datang tuh kalau gue lagi ngomong gitu. Udah dong, kan gue nginep. Kan gue nginep. Belum. Malah lo yang sering telat deh. Lo udah sampai mana? Sampai Indonesia Iya Power. sih. Itu Iya, terus. iya. Itu kalau pas lu tidur situ. Enggak. Gua Nih ya, kasih. penyiar yang tidur di ruang siar kayaknya lu doang, Del. Kita tidur di ruang siar, ya. Bukan cuma di radio doang. Bukan cuma di radio Radionya doang. itu di ruang siarnya. Gitu. Kayaknya semua begitu gitu ya. Jadi kalau gue tanya sama mana Indonesia Power. Indonesia Power selalu tuh. Di sebelahnya. Selalu. Karena kita di Gedung Adigraha ya. Iya, persis. Tapi di depannya belum muter. Iya. Indonesia Power, Del, bentar lagi muter. Ya, bentar lagi muter. Gitu. Iya. Gue udah dengar di mobil yang keren gue itu. Iya, mobil orang Mengejar kaya. matahari, Dulu barunya dia kita tuh lalu. disebutnya penyiar kaya karena di mobilnya ada TV. Wih, berapa in TV gua di mobil? 42. YouTube dong, kagak kelihatan. Belakang sekalian Iya, buat iya. papan reklame. Iya, Jadi gue kenal tahun 2005-an lah kira-kira ya. 2005. Gua ngelamar di SK tahun 2005. 2005. 2005. Berarti 15 tahun kita udah kenal 15 ya. tahun, Bel ya. Ya, berkelama juga ya. Wah, Selain siaran juga dulu dia bos IO. Gitu. Jadi siaran tuh sampingan doang karena memang udah bergelut di dunia IO sampai sekarang. Iwan, Ya? sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Masih ada itu. Masih ada. Ya sekarang aja, Event Bel. Sekarang aja eventnya berubah kayak gini sekarang, online begini, masih ada. Alhamdulillah masih ada ya, tapi kan kita sudah tidak boleh mengumpulkan orang kan. Kan ngumpulin orang udah nggak boleh, ramean nggak boleh. Jadi semuanya beralih ke online. Kayak virtual gitu. Ya model-model webinar dan lain-lain gitulah. Jadi IO sekarang banyak yang beralih ke IO online. Online gitu. Iya. Dan yang dikerjain apa? Hampir sama sih ya. Ya hampir sama, sebetulnya sama kayak yang sekarang lagi rame itu kan Zoom kan, Zoom meeting kan. Ya sama sebetulnya kita memindahkan event offline ke online gitu. Nah, Iya. cuman jadi sekarang nggak rame-rame aja gitu. Cuman sekarang nggak rame-rame gitu. Ya semuanya adanya di situ gitu. Kalau biasanya kita bikin ada tamunya datang ke tempat acara kita, kalau sekarang tamunya kita undang pakai link. Tung, nongol di situ semuanya. Tapi Segini doang gitu deh. Tapi kan ya itu baru berapa bulan terakhir lah dia. Iya. Ya 2 bulanan lah rame. Ya, Tapi kan kita pandemi ini udah 6 bulan lebih. iya. Awal-awalnya tetap kosong. Kosong. Ya itu mendekatkan diri lah. Iya. Mendekatkan diri Waktunya kita untuk- sama duit. Iya. Kita deketin aja sampai jangan sampai kabur gitu, kita pegangin gitu kan. Iya, Jangan kabur lo gitu. Ya gitulah. Kosong ya. Kosong. Istilah lu tuh 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. Pekerjaan nggak ada. Kerjaan nggak ada. Terus operasional tetap biaya Operasional gaji. gaji jalan terus. Eh, Ya sebetulnya tinggal bagaimana kita sebagai pengusaha itu. Kalau itu bicara pengusaha tuh. iya. Kalau di mana-mana ada yang bilang, wah udah diberhentikan apa segala macam gitu kan. Ya maka gak ada yang buat bayar sih gitu. Nah kalau gua ya alhamdulillah gitu. Nyoba untuk, karena si malakama Del. Kalau kita tutup, kita nggak ada yang bisa kita kerjain. Tapi kalau kita buka, Nggak ada yang ada mau kerja biaya sama kita. tuh. Ada biaya tuh. Kalau kita tutup, Kita nggak ada yang kita kerjain. Kalau Kalau kita buka, nggak ada yang mau kerja Mau juga sama kita. kerja, Orang iya. nggak ada yang dikerjain. Iya. Repot ya. Tapi lo PHK karena Enggak, alhamdulillah enggak. nggak ada yang Alhamdulillah enggak. Enggak ada yang gue PHK. Selama kosong itu. Selama kosong nggak ada Dia yang sampai PHK. jualan mie. Iya. Mie Panglima mie. mie pangsit frozen. Panglima mie. Ya itulah. Coba aja semuanya gitu, Bel. Coba aja gue ini, itu, anak ini, itu gitu. Mie masih jalan. Masih, alhamdulillah masih. Yang mie gerobak yang nongkrong Tutup. Semuanya online, dibilangin online, semuanya online gitu. Online lah. Nggak bisa, nggak ada... Gini, sekarang kan
sekarang sebenarnya kalau gue bilang gitu ya, orang jualan buka lah warungnya, toko, tapi orang-orangnya juga masih takut. Nggak mau beli ya? Nggak mau Ya datang nggak mau ke sono? datang gitu, karena ngumpul nggak mau, ini nggak mau gitu. Repot. Sekarang semuanya kan harus jaga jarak. Ini tadi udah gue ukur tuh, pasti 1,5 meter. Gue mau ngobrol sama lo. Kalau nggak gue agak sini. Ini 1 bagus meter nih, bagus nih wawancara nih udah diukur pakai meteran 1,5 Iya, iya. meter. Iya. Gitu. Yang basah sini doang nih, kayaknya muncul sini kayaknya. Iya. Sampai jualan mie ayam dulu dilakonin sama Ade Amaro. Dia memang pekerja keras. Ya, kalau keras baru bisa kerja. Kalau nggak keras kita nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, gitu Iya kan? ya. Gitu. Sekarang IO udah event udah mulai rame lagi. Event ya online udah mulai sedikit-sedikit lah, Iya. sedikit-sedikit udah mulai ada lah. Untungan mana, Dek? Ya untungan offline lah. Karena dari banyak item-item yang bisa Iya, di sekarang online. Apa sih yang kita charge gitu ya, kalau kita bicara teknis nih ya. Kamera, Udah ketahuan. studio, ketaker semua Ketaker nih gitu. semua, ya. Kalau offline, bikin backdrop, bikin tenda, bikin ini, itu kan memakan biaya dan tenaga tuh. Yang bisa tagih kita- ke klien ya. Kita tagihkan ke Karena klien. udah nggak ada. Lu sewa kamera tinggal... Ini kalau klien gua habis ini lihat nih kayaknya besok-besok gua ditawar lagi nih. Aduh, repot nih. Janganlah. Enggak kan yang dijual akhirnya dia menjual konsep lo akhirnya. Iya, Ya kan? iya, Menjual jasanya. menjual jasa. Kalau kemarin-kemarin event offline lo masih bisa ambil untung dari sewa-sewaan. Ya, dari production. Dari production-nya. Selain Sekarang jasanya, production-nya udah tinggal di browsing sama dia kan? Iya, karena ketahuan aja gitu. Ketahuan. Sewa studio berapa, sewa ini berapa Kelihatan gitu. aja gitu kan. Iya, Kayak iya, ini iya. studio Palapa 9 udah ketahuan. Harganya Kalau berapa? gua kasih harga nih Pak, ada studio Palapa 9 10 juta. Iya. Dia search Palapa 9 telepon. Halo Palapa 9 berapa kalau ini? 5 juta Pak, 5 juta gua ngambil untung. Iya, mendingan nggak lewat lo kan 10 juta. Iya, Gitu. iya. Kira-kira gitu Pak. Jadi ya untungnya tipis-tipis lah ya. Untungnya tipis-tipis tapi ya lumayan lah gitu. Iya. Jadi Yang gua- kita kalau bahasa ininya kita cari apa namanya? Apa? Untung. Quantity. Oh. Kuantitas. Kuantitasnya banyak. Kuantitas banyak gitu lah Iya, pokoknya. kuantitas. Nah, Kuantitasnya kuantitas. banyak walaupun satu eventnya untungnya dikit tapi banyak. Gitu. Tapi sering. Tapi sering. Iya. Ada beberapa IO yang udah gulung tikar kalau yang gue kenal ya. Emang dia mungkin bisnisnya itu. Bukan tikar. Udah habis banget. Oh, udah habis banget. Udah habis banget, Iya. udah nggak pegang event lagi. Karena gue juga beberapa ikut event yang kayak lo lakuin nih, tapi sebagai pengisi acara. Iyalah, lu kan emang pengisi acara. Itu masih dilakukan oleh si kliennya sendiri. Jadi gue inget dulu ini kayak masa IO beneran apa namanya? IO konvensional waktu awal-awal tahun 95, Dek. Waktu awal 95 itu 95 lu udah kerja IO, Del? gue Lu udah udah pengisi acara? megang begitu kan. Oh iya, lu begitu. Nah, gue bikin IO. Gue bikin IO untuk mengerjakan event yang didapat pakai Bagito nih. Dia tahu sekalian IO-nya sini IO-nya kita ngerjain. Waktu itu masih jarang. karena belum banyak IO. Belum banyak IO. Iya Jadi kan? setiap yang pakai Bagito itu sekalian lu kerjain eventnya. karena Lu ambil semuanya. rata-rata mereka masih ngerjain sendiri. Sama seperti yang sekarang deh. Betul, karena kecil, karena dikerjain sendiri. Dikerjain sendiri. Tapi kan tetap ribet. Tetap Ribet lah. butuh. Nah, makanya mungkin IO-nya kan akan berkembang seperti itu. IO tetap ada, tapi yang kayak lo ini sekarang. IO lo apa sih namanya ya, Dek? Panglima Experiential. Wah, kayak apa namanya? Malik. Esensial itu. Essential. Malik the Essential. And the Essential. Iya, Kalau gue Panglima Experiential. Maksudnya apa? Lo Loh. nama itu deh. Loh, nih. Experiential itu seakan-akan pengalaman yang sial. Experience dan sial. Enggak dong. Enggak, jangan dipisah. Iya, tapi Jangan kan- experiential. Jadi penambahan itu adalah dalam bahasa Inggris. Ya. Artinya. Kan lu Kayak- lebih jago. kayak ngerti aja lu. Ya kan lu hubungan internasional kan? Iya, tapi experiential itu experience. Ini gua cari Google nih. Iya, experiential apa deh? Berarti deh. Ini gue cari Google nih. Nggak usah. Nggak usah. Di sini juga bisa kalau gue. Iya. Apa maksud lo apa tuh Panglima Iya. experiential? Experience? Panglima yang experience gitu, expert gitu. Experience apa? Experiential.
Experience itu kan berpengalaman. Iya, yang expert berpengalaman. Tapi sial. Enggak dong. Itu dalam tata bahasa Inggris. Hah? Itu nggak jadi. Kalau gitu repot. Dia kalau bisa bahasa Inggris, Iya, bohong. iya. Dari mana lo dapet itu experiential itu? Dari siapa? Ya ada, kan kita pada saat membuat itu kan kita meeting besar itu. Ada IO kali juga. 40 orang. Ada IO-nya juga. Gue pakai jasa IO untuk buat itu tuh, gue pakai jasa IO. Jasa IO sendiri. Iyalah. Jadi dulu kan Panglima apa? Panglima Event and Production. Ah, iya, Panglima. Kalau Panglima Event and Production berarti gue event doang, production doang. Kalau sekarang gue bisa mencakup banyak gitu. Jasa-jasa gue bisa banyak gitu. Jasa tenaga kerja, ya jasa mijit kalau ada juga kita sikat aja lah. Experience ya. Coba coba ya, experiential. 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 Nggak bisa. Dek, ini gue mau kasih tahu sama lu deh. Karena dulu nih, gue sama Adi ini sosokan loh. Kita itu berdua pernah kasih training untuk untuk pabrik susu. Ya susu. Kita training SPG susu. Itu Mbak Ina itu kayaknya ada kesalahan dengan Mbak Ina tuh. Mbak Ina dong, bukan Ina. Mbak Ina itu yang bayarin DP motor gue. DP motor dia, susu standar, sepatu kita berdua. Dibeliin aja ada pendengar kita berdua. Bos, dia. Mbak Ina, udah ada di sini ya Mbak Ina ya. Bos di Produgen. Iya. Produgen. Kalau orang-orang kan pria elemen, kita pria produgen. Kita pria produgen. Agak produktif. Iya, dia juga hamil. Jadi karena dia mendengarkan kita. Tiap hari dia mendengarkan, tiap pagi dia dengerin kita, ya kan? Merasa tertarik. Dia merasa gini, gua aja bisa terhipnotis gitu. Maksudnya dengan dengerin kita tuh dia ngikut apa kata kita. Nah, dia merasa kita bisa menularkan itu. Itu rasa-rasanya dia deh. Nah, kita mah kagak yakin. Padahal kita berdua sehingga akhirnya ini gokil menurut gue. Ini sangat gokil. Pertama kita dapat job tuh, Produgen yang buat itu apa namanya? Di Karawaci. Apa namanya? Panggung tuh. Tahun baru Imlek. Satu ya. inilah. Satu event lah. Tuh. Wah, padahal gua nggak dapet tuh 10%-nya tuh Syaul. Siapa ya waktu itu ya? Kita dulu tuh nggak pernah mikir begitu. Iya kan? Iya. Ini ada. Coba kalau sekarang, kita nggak goceng bahagia, Del. Iya, bener-bener. Kita dulu goceng bahagia, makan goceng udah bahagia gitu berdua. Nah, cuman di awal doang tuh, Del. Kalau habis kita gajian. Bonceng gitu. Ingat kan ya? Dia selalu kalau habis gajian minta boncengin gua kemana sih, Del? Situ udah pokoknya bonceng gitu. Bonceng. Turun sini, Del. Iya, udah gitu. Udah, ya hari itu doang. Iya. Besoknya udah kagak kemana-mana. Goceng bahagia. Di depan makannya goceng Ali. Goceng bahagia Ali. Iya. Goceng Ali masih suka WA gue tuh Ali. Ali masih Sumatera ya? Dia Sumatera. Alhamdulillah Ali. Semoga sehat selalu ya Ali. Supir apa gitu Ali. Supir tembak? Bukan. Oh enggak, dia nggak nembak-nembak. Tapi dia apa nyampe ya jadi supir ya. Pendek. Orangnya kecil ya. Dia nyampe itunya dimajuin. Iya benar ya. Bisa. Nah si Produgen ini. Produgen. Si Mbak Ina ini merasa seperti yang dia bilang nih, kalau kita berdua itu bisa mempengaruhi orang. Untuk membuat orang melakukan sesuatu gitu. Mbak Ina merasa waktu itu SPG-nya tuh kurang komunikatif. Iya. Ayo dong, kalau ini nawarin apa gitu, ya kan? Nah, kita berdua dapat pekerjaan itu. Untuk mentraining para SPG. Lah kita ini siapa? Itu kan yang pinter, temen lo Fahmi kan? Nah, dulu makanya kita training. Training apaan orang kita kalau pagi siaran keceblak doang ya? Oh tenang Del, gue punya teman, gue bilang gitu. Gue punya teman namanya Fahmi Batman. Ya kan? Gue panggil Fahmi, gue mau ini, gue mau ambil gini. Lu yang bikin anunya ya, dia yang bikin tutornya, tutorialnya ya. Pokoknya di atas kertas dia yang bikin. Pokoknya nanti apa dulu, ngomong apa dulu. Nah, terus kita berdua yang gantian, gitu kan? Kita yang gantian kasih training. Jauh tuh Del, di mana? Di mana ya training ya? Gue lupa. Di pabriknya itulah pokoknya. Iya. Gue lupa itu pabriknya. Kesana lah kita. Tahun berapa itu? 2016
2007, 2006. 2008. Oh, belum merit Belum. gue. Masih di situ. Iya, masih 2006 berarti. 2006 ya. 2006. Kan kita siaran 2004 kita. 4 sampai 2007 ya. Iya. Ya kan? Iya, sampai 2007. 2004 sampai 2007 kita ya. Bukan di 2007 tengah-tengah SK aja. tutup ya. Iya. Tutup tuh. Dia Jadi karena- ada ceritanya juga tuh, mau nutup SK doang ada ceritanya juga tuh ntar tuh. Pak, dia mau ngeluarin gue. Mau ngeluarin gue. Nggak keluar-keluar nih orang, gue tutup aja radionya. Orang mah kalau orang bekerja di suatu perusahaan gitu ya, kita mau ngeluarin, mau mecat, udah ya tinggal pecat. Ini ownernya sampai bingung. Gimana caranya mecat orang ini ya? Akhirnya ditutup radionya loh. Radionya ditutup, radionya bangkrut, katanya tutup, dia keluar, bikin lagi. Bikin Ada lagi, gue nggak diajak. Jalan ya, beneran loh. Itu beneran terjadi tuh. Beneran itu. Itu radio, jadi udah banyak yang keluar nih, kagak betah kali. Kalau kita kan betah aja, nggak digaji. Bodo amat. Nggak digaji. Nggak digaji. Kita berapa bulan nggak digaji. terakhir siaran nggak digaji Nggak tuh ya. digaji. Nggak digaji. Jadi kita kalau pagi nyalain pemancar sendiri, habis nyalain kita turun ke ruang siaran sendiri, udah gitu. Iya. Nggak digaji, kita saking antara Cintanya. cinta sama kagak ada kerjaan lain. Jadi itu sampai ditutup, udah bubar, Heeh. udah tutup bubar, terus bikin lagi. Bikin Cuman lagi. Aduh kagak diajak. Gua nggak diajak. Siapa? Aduh, tuh. Pak Abel. Pak Abel nih, Pak Abel, padahal Pak Abel tuh udah paling ada tuh Pak Abel tuh. Pak Abel ini ada meja besar, kita harus jadikan uang ini di meja ini gitu. Iya. Itu kalau dibilang itu karena dari meja itu meeting apa segala macam di situ. Nah itu kita nggak pernah Maksudnya meeting itu. orang-orang itu. Kagak. Meeting apaan? Iya. Iya, kita kalau ada gitu-gitu aja. Iya. Gue banyak banget tuh deh kalau di radio SK tuh yang jadi cambuk, yang dibilang gue nggak lucu, lawakan lo tuh bukan kelas apa namanya menengah atas Del. Kita, linian kita. Lah itu mah bukan lu doang. Apa? Iya ini yang kita siaran kita, makanya kita bilang gue pasti bisa nyari sponsor, akhirnya dapat Produgen. Itu ada ininya dulu dong. Sebelum gua sama Abdel, itu kan Abdel Temon. Iya. SK 93,2 Abdel Temon. Siapa yang nggak kenal? Iya. Siapa coba yang nggak kenal Abdel Temon Ya, itu di pendengar SK. SK 93? Iya Iya. sih. Kenal semua. Masuk gua. Gantiin Temon. Aduh. Wah kalau ada netizen itu ampun Ampun loh. bang. Itu kalau zaman sekarang sih udah Habis loh, ampun Dek. itu. Iya. Itu tapi dibacain juga sama Abel. Sama Abel dibacain. Jadi kita kalau di siaran kan baca SMS ya. Itu dibacain. Terus apa? Ada kagak lucu, balikin Temon. Tiap hari gue digituin loh. Ini gua kuat apa enggak ya? Gua kuat apa enggak ya? Terus sampai 2 bulan lebih kali ya. Iya. Jadi awal itu orang nggak ada yang bilang ada Amar lucu 2 bulan, 3 bulan, sampai seterusnya nggak ada yang bilang lucu. Waduh cuek aja. Iya. Gue mah cuma buat nampilin lu doang ya. Gue cuma nambal lu doang gitu. Iya. Cuma nambal hidup lu juga. Iya. Zaman itu. Zaman itu ya. Zaman itu. Karena dia emang udah kaya, gue apa namanya, hidup juga masih acak-acakan. Kacau. Kayak rambut nggak dijal gitu ya. Iya, Acak-acakan acak-acakan gitu. banget ya. Akhirnya kita berdua itu dapat yang Produgen tadi. Produgen tadi di ini. Ingat gak dulu awal pertama kali masuk Produgen itu apa namanya? Tes. Oh iya, tes kaki, tes ini, tulang. kepadatan tulang, yang kaki dimasukin terus nguk gitu. Yang tes yang kepadatan tulang, ya kan itu mau ngetes tuh seberapa banyak respon orang. Gue yang kenal gue, yang dengerin SK gue suruh SM. Pokoknya suruh banyak aja. Banyak aja, emang paling banyak radio itu. Paling banyak radio kita. Samplingnya. Iya. Ya kan, jadi Produgen ini ke radio-radio tuh. Dilihat ininya, sampling paling banyak radio SK. Itu, ini mungkin itu namanya Duel. bom SMS pertama kali itu ya. SMS Cuman pertama, iya. bukan bayar, pendekatannya maksa. Kita sebetulnya nggak kepikiran ya. Iya. Siapa pokoknya lu ini, lu lu tes, SMS dong, lu karena tes. Data SMS-nya ada kan Data masuk SMS-nya ya ada. diminta dan banyak gitu. Iya, keren lah. Akhirnya masuk dah tuh, dapet dah kita Produgen. Gue inget itu proyeknya yang di Karawaci itu 300 juta, Pe. Ya lo orang kita sama setnya, orang sama... kita kalau 10%-nya gue dapat 30 juta harusnya itu sebagai. Iya. Kita cuma main aja nggak dapet duit ya? Iya, dapat dibayar. Kita dibayar ding. 200 Dibayar. gua. Oh iya, kita dibayar. Orang kita baju aja bikin sendiri nggak dikasih.
Itu adalah Ini duel nih. Nih, duel. ini Dedel. Ini duel. Harusnya Abdel punya kaos Dedel. Ini duel, belakangnya Dedel tuh. Tuh, duel. Dedel duel. Acara kita. Nah, Ade, Abdel, duel. Gitu. Terus Duel mulu kita. Iya. Ya, tiap pagi. Kita bikin kaos acara. Baju ya. Baju. Orang kan bikin baju radio, kita karena radio nggak bisa bikinin, kita bikin radio acara, baju acara aja. Bikin udah Dedel duel sendiri, pakai swadaya. Modalnya dia. Terus abis udah gitu, bikin nih si radio. Kita doang tim kita yang nggak dibikinin, kan lo udah punya kan. Kacau deh. Itu radio bener ya? Itu radio gimana ya? Gak ada. Enggak tuh kayaknya karena sentimen sama lu, semuanya ke bawah yang sama lu, Del. Itu sentimennya kayaknya sama lu doang dah. Iya itu. Masa ini kita doang yang nggak dibikin? Itu acara kita yang di sana ya. Jarwo main, Jarwo kuat. Fakih main. Lah banyak itu zaman itu, Jan Salimar ya kan? Angkatannya itu. Top lah itu. Tapi kita nggak dapat apa-apa, iya, gue ikhlas. Tapi nggak apa-apa lah. Iyalah kita selalu. Gue cuma ingin membuktikan omongan-omongan miring aja. Kalau kita nggak miring. Kalau bukan, kalau kita benar-benar miring gitu. Nggak, kita mampu sebenarnya jualan. Lo nyanyi yang nggak bisa jualan gitu, maksud gua. Nih ya, kalau gua balik ke situ deh, kita ngomongin SK ya. Waktu itu adalah timnya yang nggak bisa jualan. Iya, makanya. Gua setelah tahun berapa itu kan gua 2008 lah, kita kan nggak siaran 2007 lah ya. 2008 kan gua coba pengen bekerja di sebuah perusahaan gede. Kan gua kerja di MNC kan. Grup ya? MNC Group. Radio tapi? Ada radio, MNC itu apa namanya? Global. MNC Network. MNC Network. Jadi lu pernah kerja di situ ya? Pernah di situ. Ini almarhum direkturnya itu Pak Sentot. Pak Sentot. Dah, Pak Sentot dengerin kita. Kapan? Iya, ini ntar dulu. Adanya? Iya, Mas Herki. Iya. Pas Sentot kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Iya. Akhirnya tahu. Enggak, gua dari situ sore-sore nih ya. Pak Sentot sama satu lagi ada direktur keuangannya TPI. Sore itu nih. Gue dipanggil ke ruangannya. Wih, panggil Pak Sentot, ada apa nih? Gue orang baru di situ panggil Pak Sentot gitu. Orang-orang, jadi kalau MNC itu gini, panjang gitu, ruangan direkturnya di sana. Sini ruangannya. Jadi kalau jalan itu gluk itu udah mentok ke sana gitu. Kayak kan. pengantin menuju pelaminan ya. Gue sore-sore panggil ke sana sama almarhum tuh. Besar orang pada ngeliat, kenapa tuh? Si tunjuk segala tuh. Kenapa tuh si Adi dipanggil Pak Sentot? Sampai sana gue tanya, bentar deh. Lu tuh adik almarhum bukan sih? Kata dia gitu. Iya Pak. Waduh, I'm your big fan. Kata dia gitu. Itu mobil yang gede tuh big fan. Kata dia. Wah, gue bilang, masa sih Pak? Iya nih, ini ada Pak. Gue lupa satu lagi Pak siapa. Itu pendengar juga, orang keuangannya. Pak Iwan ya? Iya kali. Ya, nggak tau lah gue, pokoknya katanya sih gue dengar dari begitu selesai. Sampai situ akhirnya gue disuruh duduk ngobrol. Lama di situ. Wah, ngobrol bercanda-bercanda gitu lah. Begitu keluar dari situ gue langsung tegak badan gue. Asal lo tahu, direktur lo itu fansnya gue. Pendengar Dedel duel. Dedel duel, bener. Sama itu si Pak itu tadi itu. Nah, terus kapan itu kita pernah tahu juga tuh direktur Garuda. Iya kan? Nah, sebetulnya kalau kita jual itu bisa kan? Iya. Kenapa kagak bisa? Sebenarnya dia malu juga kali ngaku dengerin kita nih. Waktu itu emang Selana salah-salah karena emang udah nggak ada ini juga, nggak ada pengawasan juga orang. Nggak ada pengawasan. Orang nggak ada, produsernya nggak ada, ininya manajernya nggak ada, papan nggak ada, tinggal on air doang itu. Yang berani ngawasin lu juga siapa? Belum. Abdel siaran yang berani ngawasin Abdel siapa? Gue juga bingung. Jadi terus siaran itu kita perlu siaran itu pakai keyboard. Karena dia seneng main keyboard tuh. Main keyboard jadi sambil keyboard SK-nya rusak. Dikirimin sama pendengar disuruh. Daripada nggak ada musik. Nggak ada bunyi-bunyi katanya. Iya, dikirimin, dipinjemin. Emang pendengar radio emang militan. Militan ya. Iya. Sadis ya. Itu kita ada yang cuman karena kita di lantai 19 kan? Iya. Ada yang kalau pagi cuman gua mau lewat nih. Iya. Bohong. Iya. Coba nyalain hazard, kita nengok kaca. Iya. Tuh, tik. Oh iya tuh. Pendengar kita tuh gitu loh. Lucu. On air sama kita, dia di mobil terus dia nyalain hazard. Bener nggak lo naik mobil apa? Naik mobil putih nih, gua nyalain hazard deh.
oh iya tuh dia begitu lewat tol gitu kan, cus gitu. Itu lucu. Memang cuma kita, yang begitu cuma kita. Dan pendengar telepon ditutup telepon juga cuma kita. Orang kalau siapa? Ada Mas, siapa yang namanya ya? Ada itu yang tukang nyanyi siapa namanya? Setiap hari. Pak Ijo juga ada tuh. Pak Ijo, terus yang cewek tuh yang nyanyi siapa namanya? Betani. Bukan, kalau yang nyanyi Nita. bukan. Hah? Nita mah bukannya suka nyanyi mulu. Gue lupa namanya. Oh, Dian Ceka. Iya, Dian Ceka, betul. Iya, banyak lah. Dan banyak yang suami istri. Mendengar berdua ya. Mendengar berdua itu banyak. Yang pendengar kita tuh orang-orang yang berangkat kerja. Yang solehah kita. Udah kaya deh, udah lumayan kaya. Jadi banyak banget kita dimodalin. Bison sekarang di Jepang loh. Iya. Awas lu Son, nonton dulu ntar abis ini wawancara kita nih. Iya. pada itu siapa namanya Harley ya. DPR MPR tuh. Pada orang-orang kaya. Orang kita bingung, kita orang ini kita kebagian apa-apa ya. Kebagian apa-apa. Tapi kebagian lah, biasanya ada kacamata datang. Iya dapat. Kacamata kita dapat. Dia punya toko kacamata. Datang gua kacamata di Del, lu gini gua ini gitu. Dapat banyak banget tuh makanan mah enggak. Makanan kurang lah, termasuk istrinya Abdel juga dulu kirimnya makanan dulu pertama. Terus, iya. Udah gitu ya kocak ya. Kalau radio lain tuh ada ulang tahun radio. Kalau kita ada ulang tahun acara. Ulang tahun dari Duel yang menyelenggarakan pendengar di Mangga 2. Di Mangga 2 di Rix Cafe. Oh iya Rix Cafe juga. Dah gue bilang ini kok kocak. Jadi kita yang diulang tahunin. Iya, pendengar ngadain gitu, ngundang kita. Padahal ulang tahun kita diundang. Jadi ada hadiah door prize banget. Kocak dah. Itu enak banget itu ya. Itu bukan main tuh. Karena internet belum terlalu ya pokoknya semua orangnya dengerin radio gitu. Iya, tapi udah main Friendster. Oh iya. Udah main Friendster gitu. Tapi banyak lah, tetap radio lah. Radio bukan main. Sampai terus akhirnya udah radio. Ada kita dipanggil. Kemana? Indosiar. Oh iya. Waduh, bener-bener deh. Kita berdua ini dipanggil nih kita dipanggil Indosiar. Dipanggil Indosiar. Untuk memandu sebuah acara. Karena nih orang Indosiar yang bikin ini dengerin kita berdua. Sekarang dia jadi Ubey. Bukan Ubey kalau nggak salah deh. Kalau dia itu jadi vice president di tuh. Apa nggak kangen dengerin kita lagi gitu? Hah? Iya. Iyalah udah jadi vice presiden. Apa yang gue sendiri ya itu ya. Sama gua Del. Indo TV itu sama gua dulu. Iya. Gue ikut. TV sama gua dulu, orang dia dulu males banget kan. Iya. Gue dulu rajin untuk casting. Karena emang gue pengen jadi artis. Kalau dia mau sekolah MC. Gue sekolah. Iya kan? Acting gue sekolah. Anjay. Gue sekolah itu. Anjay gitu. Iya kan? Nah dia gitu dong gitu kan. Casting. Antar aja manggil gue katanya. Lah, siapa lu? Gue bilang gitu manggil lu. Zaman itu dia udah kepengen banget dipanggil, tapi ya memang itulah ya. Rezeki emang ya begitu gitu. Rezeki begitu. Iya. Jadi dipanggil Indosiar, nggak tanggung-tanggung. Yang kita kalahin waktu itu tuh siapa namanya? Siapa? Ya waktu itu dia yang semok itu Del. Siapa yang semok banyak? Cowok. Cewek lah. Aduh siapa ya namanya zaman itu ya? Ya adalah orang itu dah. Pokoknya cewek itulah itu. Dia pemuda pembawa acara terkenal ini. Iya. Si cewek itu akhirnya kita yang dipilih. Wah Del, bagaimana nih Del kita dipilih? Wah kita udah. Kan itu kan kita udah sampai bikin pilot udah. Nah kita itu nggak tahu kan? Iya. Maksudnya apa namanya? Pokoknya kita diundang udah syuting. Udah mau lang buana lah ini. Jadi itu nggak tahu bahwa itu adalah pilot dulu, gitu kan? Pokoknya bikin episode pertama, udah semuanya udah. Ya pas lagi kita nunggu nunggu datang sono udah pasti buru-buru kan? Set belum selesai. Wah pada ini dia omongan dia gue ingat, sudah. Orang bolak-balik kerja ngurusin kita berdua doang. Ya iyalah, iya kan? Biasa ngurusin orang kan, dia di IO. Gitu, kita tinggal duduk, nungguin selesai, segala macem. Udah dalam perjalanan pulang kan. Naik mobilnya dia masih tuh. Wah kita gimana mengundurkan dirinya nih. Mengundurkan diri dari radio. Dari radio, udah ngomong. Kita gitu. Mau mikir mengundurkan diri, terus cari manajer.
Del, mesti cari manajer Del buat ngurusin kita, Del. Kita nggak sempet ya, asik ya tuh. Sampai tuh orang, sampai. Nongol dah tuh namanya, ya kan? Jimmy, Gio Jimmy itu manajer gue sekarang. Dia memang masih manajerin gue dari belum ngapa-ngapain. Ya dari karena kita panggil, ya kan? Terus kita kagak jadi, terus akhirnya kita deket lagi sama si Gio, ya kan? Akhirnya ya kebawa terus sama Abdel. Ya udahlah, jadi manajer Abdel sampai sekarang. Dia ngurusin gue dari MC PRJ itu sama lu di eventnya Iya. Udah sih, begitu sana nggak jadi, terus sempet kita tetap sama Gio ya. Iya. Kalau kita ada MC, Gio yang ini MC, semua lah. gue ingat MC kita pertama itu yang pertama banget Rio Febrian di Puri. Ingat gak lo? Kok Rio Febrian di Puri? Rio Febrian. Bukan yang itu ya? Yang mana? Yang lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Di Indosiar. Lomba nyanyi di Indosiar, Del. Lomba band. Iya, lomba band. Nge-MC dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Jam 1 siang apa ya? Dari jam di kafe, apa-apa bayar sendiri. Masa kita nge-MC? Udah Del, daripada lumayan nih Del, ada duit segitu, duit gue yang pegang karena dia udah kagak bisa ngurusin duit lah. Lah tapi di kafe itu dia makan, dia gitu. Begitu malam pulang, "Bang, duit tinggal berapa?" "Habis lah." Zaman itu ya, ngebir dulu. Zaman itu nih, ya habis. Lah, lu berapa botol aja itu tadi? Orang kita kagak dibayarin. Aduh. Dari jam 1 siang sampai jam 12, kita pulang jam 12 malam. Iya, benar itu. Si Coki tuh yang ngasih tuh, Coki Kabasa. Dianya di Bali, kurang ajar si Coki dah. Capek banget gitu, Pak. Iya. Tapi ya itulah. Itulah. Banyak banget sih. Banyak banget. Terus apa namanya, Rio Febrian itu gue inget banget tuh. Nah, dia udah mulai udah ngasih kreatif deh. Rio Febrian mah udah di itu. Di mana? Di Kuningan kan ya? Di Puri. Ke Puri sono. Iyalah pokoknya udah gitu dah. Jadi kita ngasih tetap berdua. Ini belum kelar nih. Yang belum selesai kan tuh. Apa namanya? Nggak keterima kan. Tapi Siapa? udah syuting pertama kita. Oh iya itu. Indosiar ya? Indosiar. Tapi kan kita nggak tahu. Kayak Abdel. Hah? Gue ikut gini kayak lu. Iya. Kita nggak tahu kalau kita nggak keterima. Gitu kan, ternyata sistemnya gitu kan, pilot. Terus sama dia di ke bos-bosnya dulu gitu. Setuju nggak? Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada kabar-kabar lagi. Nggak ada kabar-kabar lagi, nongol. Kita udah mulai deg-degan, udah isu-isu ngundurin diri udah ada tuh. Gue udah ngomong Del. Lu udah ngomong kantor. Gue udah ngomong kantor udah, gitu. Ya gimana, nggak bisa bagi waktu nih gue, banyak nih nanti kalau udah episode banyak, gitu kan. Gue udah kagak jadi. Iya. Ulfa sama Olga yang keluar. Aduh. Terus, kita udah itu, Del, diwawancara ya? Iya. Kita udah diwawancara sama majalah. Pokoknya udah wawancara kita juga. Sadis lah, udah wawancara kita. Del wawancara, Del, ya kan? Aduh, bukan main lah itu. Tahu-tahu ada Ulfa sama Olga. Iya, nongol lah. Ulfa sama Olga. Waduh, gimana? Siaran lagi dah. Siaran lagi, malu. Di sana udah kemana-mana. Iya. Abis itu gue baru tuh yang ikut yang BBM tuh. Oh, berarti itu 2005 tuh, Dek. Iya. Karena gue yang BBM setelah itu baru dia ngadain acara, baru manggil lo. Baru lu mulai ber-TV tuh. Iya. Itu awal mulanya lu ber-TV. Tapi nggak pakai casting juga. Karena gue ikut casting nggak mau. Extravaganza gue ikut sama. Oh iya, Extravaganza waktu itu ramai Extravaganza, Del. Iya. Castingnya kan di Tratu di sebelah. Dol, casting. Lah gua casting ya. Tinggal berdua. Sama Ogi, awal tuh, itu Ogi, siapa namanya? Fantinus. Bukan dong. Ogi Sogi. Sogi Kira dua aja. Sogi. Gue melenggang itu, jawaban itu tuh Extravaganza, ini. Tung, gue mulai orang gue pamitan sama dia, Del, gue ke sono dulu. Dia sempat gue ajak, nggak mau tadinya, akhirnya mau. Sekali doang kan, gue kan udah casting yang keberapa tuh? Lo itu yang tahun lalunya, Dek.
lo cerita tuh yang tahun lalunya gue Oh, udah berikutnya kita casting lagi bareng ya? tahun berikutnya lama banget ngajak gue nggak mau. Dia ikut casting. Begini nih kalau casting nih, gue gak demen nih kan gitulah dia kalau zaman dulu. Aduh dia nggak mau casting. Ya udahlah, gue zaman dulu tuh udah hampir tuh, dikit lagi tuh. Lo emang bagian yang dikit lagi hidup lo. Iya. Gue waktu itu ya tantangannya terakhir tuh gue inget banget tuh. Bebek sama apa gitu. Suruh cerita ininya bebek sama apa. Ya, lucuan soge. Iya. Mana kita dijudesin banget sama yang nerima itunya kan. Kita ingetin nih orang gitu. Akhirnya ketemu lagi nggak? Kagak, ini orang kita ya. Kita ingetin orang judes banget ininya. Awas lah ya. Gitu. Apa namanya, ngelayaninnya tuh judes banget gitu. Aduh kocak dah dulu dah. Iya, bukan main. Jadi tadi produgen belum kelar. Akhirnya udahlah kita menjadi orang biasa lagi. Oh iya, akhirnya kita ngasih, ya itulah tadi kalau cerita produgen, akhirnya kita ngasih itulah apa namanya? Pelatihan. Oh, pelatihan. Kita ngasih pelatihan. Wah, Abdel, gua ini, bagaimana cara ngomong ini. Sampai kita turun ke itu, ke zaman itu Carrefour ya? Iya. Carrefour, ketemu SPG-nya, kita pura-pura jadi pembeli. Yaelah, habis kita latih, kita tes. Iya, kita pura-pura jadi pembeli, ketahuan lah kita yang beli. Iya. Terus ini ada kita inian jumpa fans sama si produgen. Oh iya, kita mau jualan produgen di sini. Ayo pada datang. Iya. Ada yang denger gue. Ya? Kita dipakai, kita nggak dipakai brand ambassador aja gitu ya, karena nggak bisa lah kita produgen. Iya. Tapi kita hari ini ada duel di mall ini. Beli ke sana banyak yang beli, yang pendengar pada pengen ketemu aja karena dulu kan belum bisa lihat secara langsung. Nah itu gue ketemu tuh sama Ismu, nih ada cerita. itu cerita lain lagi kalau Ismu tuh. Enggak, di situ ketemunya. Ya tapi ceritanya lain dulu, ceritain iya. dulu. Jadi gue sama Ade Amaro tuh kalau lagi cerita, kalau udah ada nyerempet sama pingpong, gue belagu pasti. Bukan main. Gue pingpong gue juara DKI waktu itu. Gue ngomongin tekniknya, terus juga ngomongin pemain-pemainnya, terus sampai gue ngomongin detail kalau pingpong itu bednya tuh macam-macam. Iya, bolak-balik buat apa gitu. Lo ngomongin itu. Ada seorang pendengar yang dengerin nih gitu. Wah ini setelah gue tahu ya cerita dia bilang, ini siapa ini penyiar nih kok bisa tahu detail banget gitu, detail banget. Itu di situ dia udah telepon kita belum? Udah sering inian, udah sering SMS-an. Istrinya Hana yang ini. Oh ya, yang ini kita Hana ya? Hana. Teman dia selalu pergi berdua si Ismu itu. Ya, suami istri itu ya. Suami istri gitu. Nah, pas ada si acara produgen ini, ketemulah kita di kantor. Ketemulah nih, Hana dan Ismu pengen ketemu sama kita berdua, datang tuh ke Hypermart apa Carrefour mana lagi? Carrefour Lebak Bulus. Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Lagi happeningnya tuh Carrefour Lebak Bulus tuh. Iya, datang kan. Baru tuh. Nah, terus tiba-tiba dia ada cowok nih datang, cek nyamperin gue. Mas Abdel ya, gitu. Ya? Orang medok ngomong, Mas Abdel ya, gitu. Kenalan Ismu. Kata dia yang pendengar sama Asna. Oh iya ngomong-ngomong. Udah ngomong-ngomong terus dia nanya begini, Mas Abdel main pingpong juga? Iya, gitu. Juara masih sombong dia di situ. Udah ketemu Ismu, dia masih itu tuh. Dulu juara ini gitu masih. Jadi sering ikut pertandingan sering gitu. Terakhir apa juara apa? DKI gitu. Saya juga main pingpong Mas kata dia gitu. Terakhir apa ikut kejuaraan Olimpiade. Juara Asian Games. Dia nggak ngomong dulu. Dia ngomong. Lu cari. Abis itu gue cari deh. Gue kira dia bohong. Gitu. Oh iya. Gue kira dia bohong waktu dia. Terakhir apa juara ikut Olimpiade Sydney gitu ya. Gue kira bercanda aja itu. Iya benar. Pulang dari itu gue Google di Ismu Haryanto di internet. Juara dunia. Juara dunia, gue bilang. Kata abis itu gue bilang, Dek, beneran si Ismu itu juara dunia. Dia buka banyak bener dia juara dunia pingpong. SEA Games, Asian Games sih, bukan juara dunia tapi ikut Olimpiade. Habis itu kalau dunia ini dong, belum ding. Belum, tapi dia ikut kejuaraan dunia lah. Kejuaraan dunia ya. Ikut kejuaraan dunia ya. Ikut kejuaraan dunia. Gue ngaku ya. Kamu sendiri. Akhirnya dia ngaku. Agak gue main doang. Juara itu DKI juga SMP. SMP. Sampai udah mengecil lagi ke Jakarta Timur.
Akhirnya kita sering diajak dia tuh. Diajak. Latihan di tempatnya, dikasih sepatu kita. Dikasih sepatu, dikasih bat. Sampai gue pernikahan salah satu penyandang dananya Ismu sama Hana. Iya. Iya. Tadinya mesti mau gue bawa tuh. Apa? Susunan panitia Ada kawinan ya? lu. Ada kan? Masih ada tuh. Iya. Gue masih simpen. Lo masih simpen Susunan ya? panitia kawinan lu. Ade gitu banyak gua. Ada Amaro semua ya ininya ada. Gua semua. Iya. Bagus. Ketua panitianya gue sendiri kalau nggak salah. Gua sendiri. Nah, jadi ini salah satu yang ini juga ada Amaro ini yang mengorganize pernikahan gue. Karena dia pernah ngomong. Kalau lo jadi nih sama ini lo sama waktu itu dia masih di IO. Air putih namanya. Air putih. Kalau lo jadi nih sama Ria nih, lo gue yang IO-in lah gitu. Diurusin. Jadi bener diurusin semua sama dia. Dan itu malamnya gue langsung selesai kawinan, gue langsung cabut tuh. Cirebon apa kemana gitu. Ada event. Gue anak-anak udah berangkat. Gue ntar lu, gue mau ngurusin kawinannya April dulu nih. Udah janji gue sama dia semuanya. MC pagi, MC siang semuanya. Semua. Semuanya. Alhamdulillah. Ada ini juga. Dulu belum musim tuh deh. Ada apa namanya? Foto-foto kan, gue kagak punya duit buat foto. Caranya gimana? Foto-fotonya aja nih sama Uda Moto. Iya, udah. Bayarnya kalau dicetak kan mahal. Saya bikin slide aja. Nah, kan dulu belum ada tuh. Jadi pakai monitor tuh 4 punya dia juga. Gitu. Karena kalau TV gue kagak bayar. Gue tinggal ambil di kantor. Jadi pasangnya TV tuh. Jadi sebenarnya karena keterbatasan tapi jadi canggih saat itu ya. TV di mana-mana itunya Abdel di situ tuh foto-fotonya udah canggih gitu. Karena kagak bayar aja. Karena gue tinggal ambil di kantor, Son tinggal ambil semua proyektor ada udah itu aja gitu. Iya. Gitulah. Gak ada jadi pre-weddingnya itu nggak ada yang dicetak. Semuanya membutuhkan biaya cetak. Cetak lah. Membutuhkan biaya cetak. Zaman itu nyetak mahal itu masih. Orang gue bikin undangan aja tuh deh. Undangan tuh Raup kan yang ini. Raup lama banget deh. Akhirnya gue nyetak sendiri. Makanya tuh tamunya lebih. Karena undangannya lebih. Gue udah jadi, Raup baru jadi. Jadi udah banyak, gue tumpukan, gue sebarnya kemana-mana. Iya. Orang habis itu makanan. Bukan main lah di pertanian. Di pertanian. Tapi itu biayanya minim karena banyak yang nolongin gitu. Palingan gue menghasilkan sesuatu tapi ya sesuatu yang banyak lah itu. Iya. Gue tuh keluar efektif yang gue keluarkan itu biaya buat catering aja kayaknya deh. Catering doang. Catering sama yang udah gedung gitu, yang lain-lain gue bukan disponsorin, didukung. Didukung oleh. Didukung ada gitu. Orang gue kelar akad nikah, gue ke Pegadaian deh, gadein inian. Gadein mas kawin deh. Iya. Emang pokoknya masih nombok berapa belas juta lah gitulah gue iniannya. Banyak lah ya. Banyak lah. Akhirnya gue gadein buat ini selesai lah. Kalau siaran ada Agnes juga tuh. Agnes. Sekarang dia jadi trainer lah. Trainer untuk masalah sosial media. Betul. Agnes Marlita ya. Agnes itu pernah Marlita. jadi produser kita dan menurut orang-orang secara tidak sengaja di zaman kita siaran itu produser boleh ngomong ya zaman kita. Iya. Sekarang semuanya ikut ngomong ya? Katanya. Iya. Zaman itu belum ada. Ya udah yang ada penyiar berdua. Ya mau produser, mau mixman, operator, nggak ada yang bisa ngomong, nggak boleh ngomong. Yang ngomong cuma kita. Tapi di kita produser Agnes Marlita ngomong. Iya, karena operator ada Indra the Mixman. Andika. Ada Andika. Caca Andika tuh. Caca Andika. Ada D-nya ngomong. Jadi ngomong semuanya kita ngobrol. Iya, itu katanya ada di tempat kita, katanya gitu. Iya. Ya, syukurlah kalau gitu. Terus kita juga suka ngirim-ngirim ke radio lain, Oh itu. Dikocak ya? Itu kocak nih. Orang punya traffic report. Traffic report. Kalau radio tuh punya traffic report kan? Karena dia punya armada tuh. Mana-mana kan? Dia punya hubungan juga mungkin sama Polda sama ini gitu kan. Nah, kita tuh pengen bikin traffic report, tapi traffic report kita itu hanya sebatas jalanan Kuningan. Karena yang kelihatan dari lantai 19 itu
Trans TV sampai Kuningan, udah yang kita laporin kita melaporkan itu doang. Melaporkan gitu. itu. Zaman itu pagi itu di situ nggak rame. Nggak rame. Jadi ya selalu dalam keadaan baik-baik. Iya, kelihatan macet hanya karena lampu merah. Tapi terus akhirnya kan nggak seru lah, masa traffic di situ doang, ya kan? Gitu doang, nggak seru. Abdel ngusulin, enggak lah, kita juga harus kan pendengar semua butuh traffic di mana-mana. Jadi, udah akhirnya kita punya tuh traffic report. Iya. Traffic report, misalnya dari jalan mana, kata radio ini. Traffic report, terjadi kemacetan, kata radio A. Terus nanti apalagi kata radio B. Jadi dengerin. Komplit. You know? Bahkan ada pendengar yang memang khusus dengerin satu radio dan dia akan laporan ke kita. Iya, kocak dah jadi gitu. Dia bukan dia traffic report. Dia bukan ada di jalanan juga. Dia dengerin radio El Sinta apa kalau nggak salah gitu. Zaman itu kan ada El Sinta, ada itu juga tuh. Sonora. Pokoknya radio-radio gitu radio lah gitu. Radio traffic pagi itulah. Nah, jadi ada satu pendengar yang tugasnya memang dengerin itu dulu. Habis itu baru dilaporkan ke kita lewat telepon. Dah, kotak dah. Tapi kita jadi lengkap karena... Iya, jadi kita punya semua. Iya kan? Kita nggak punya armada, tapi kita punya semua jalur. Kita punya semua jalur gitu. Iya, gimana nggak dimarahin coba kita nyebut radio lain di... Tapi kita tidak menyembunyikan waktu itu. Tidak menyembunyikan, kita jujur. Kita jujur. Nih, trafiknya begini, kata radio ini kata radio ini, kata radio gitu, kita jujur. Bukan main lah. Gitulah kira-kira ya. Iya, gitulah kira-kira. Kita kalau ini kagak ada habisnya sih itu. Iya, kalau terus banyak banget sebenarnya Del yang kepingin kita siaran lagi, Del. Radio mah, gue mau radionya. Cuman radionya. Ya ini cobalah pendengar kita. Pendengarnya mah pengen sih dengerin Dedel lagi, tapi radionya aja nggak mau. Kita masih coba ya, nanti kalau udah dengerin wawancara Anda, kita masih lucu loh. Iya. Beneran loh. Iya. Dan kalau ada radio, kita masih mau nih. Dan gue sih yakin lah, sponsor 1-2 masih ngikut nih gitu. Ya kan, apalagi sekarang dengan Abdel udah terkenal begini, udah deh percaya dah. Iya. Pendengar kita masih sekitar banyak kok. Kita punya grup. Kita punya grup dengan pendengar terus kita. Terus juga kita ngundang pendengar siaran. Oh iya, ada. Dari awal juga itu. Itu lu udah di Mama Indosiar, Mama dan AA setiap hari Kamis. Jadi Kamis gue nggak masuk. Jadi gue kalau Kamis gue ditinggal sama Abdel, masa gue sendirian? Iya. Gue cengok, kita ngundang pendengar siaran. Iya. Jadi gue siaran sama pendengar. Buat gantiin dia aja sebetulnya. Biar nggak bayar aja. Siapa yang mau gantiin pagi-pagi? Kalau ada orang gila itu, dia mau aja lagi tunjuk. Iya Pak, tunjuk. Iya mau aja dia. Dia mau aja tunjuk. Pagi-pagi jam 6 udah siap di situ. Ya itu, gitu. Kalau bayar juga siapa yang bayar? Kita kan mau bayar, nggak mungkin juga. Akhirnya mau. Kita bagi punya kita. Iya. Yang segitu-segitunya. Itu setiap hari Kamis tuh. Setiap hari Kamis. Dia Abdul udah di Mama AA. Iya. Mama dan AA. Berapa tahun lu ya Mama AA ya? Lama. Terus-terusan itu. Kan awalnya seminggu sekali, lama-lama nambah. Efeknya? Alhamdulillah. Iya. Mama Dede jadi nggak sholat subuh ya? Sholat lah. Iya. Kalau kata Abdel gitu. Gimana Del? Setelah Mama lu berarti terpacu sama Mama Dede. Ya Alhamdulillah. Sekarang Mama Dede jadi nggak sholat subuh. Gila. Sembarangan lu. Aduh, jadi ingat-ingat masa lampau itu. Main, ya. Masa-masa itu adalah masa paling indah dan masa paling buruk gua ada di tahun itu. Selama di Radio SK itu. Iya benar. Indah, buruknya juga lagi buruk-buruk itu ya. Iya, secara keuangan buset dah. Orang gue kalau makan siang numpang di Ria di situ dulu ke Hero. Tiap makan siang sama Fakih itu gue inget banget tuh. Tapi secara kebahagiaan bahagia banget. Bahagia banget hidup saat itu ya. Gitu. Iya. Karena gue tidurnya di ruang siaran, bukan di radio lagi tidurnya. Di ruang siaran. Ruang siar. Pokoknya kalau nyari Abdul ruang siar ada aja pokoknya itu. Iya, ada. Kalau dia lagi nggak ada berarti dia lagi bayar duit.
Gue datang, Abdel nggak ada. Punya duit nih orang nih, pasti ntar datengnya ntar nih gue duluan. Kalau dia nggak ada duit, pasti dia ada di situ. Gue tinggal bangunin. Del ya, siaran gitu. Siaran tuh nggak pakai baju, nggak ada itu tuh nggak. Ya, emang jadi gue kalau lagi dengerin radio pagi nih, gue suka ngebayangin nih. Ini kira-kira dia nggak pakai celana apa enggak gitu ya? Karena Abdel gitu juga. Karena gitu, kita tuh ini meja siaran nih, ini gue di bawah aja gitu. Mic-nya yang kita dibawahin. Tuh Abdel tuh kan ya. kagak ketawa aja. Kan kurang ajar ya. Ini meja siaran begitu. Mic-nya kan yang ada itunya tuh. Kalau dia lagi males, kita tarik ke bawah. Ya udah gitu dia di bawah, gue di atas gitu. Aduh, gimana ya? Gimana ini ya, gue bilang gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah di bawah tuh. Gitu aja dia tuh. Nah, kalau mau main keyboard baru duduk. Iyalah, kan nggak ada yang lihat deh. Iya, bener. Gitu. Siaran nggak ada apa-apanya. Iya. Main keyboard, nyanyi. Kita nyanyi terserah kita. Tawa-tawa mulu lagi isinya, enak banget itu deh. Iya. 4 jam. 4 jam bayangin Kita lu. pernah siaran 4 jam nggak pakai lagu. Nggak putar lagu. Emang udah asal-asalan itu radio udah. Kita poin nih, bisa nggak kita siaran 4 jam nggak pakai lagu? Kagak muter lagu. Nggak muter lagu deh, ngomong aja Ya udah udah. pokoknya ngomong, lu main keyboard. Iya, Ya kalau main nyanyi, keyboard emang udah harus. iklan, Dia segala harus macam gitu. main keyboard dia. Kagak ada lagu hari ini, nggak ada udah. Nggak ada. Udah, tapi ya Ada yang dengerin. iya malah Rame. Abdul nyanyi lagi gitu. Nyanyi udah kalau nyanyi setengah gitu kan. Ya kan gua nggak bisa emang. Cuman bisa setengah-setengah doang gitu. Ah, kacau. Tak peduli. Ya, Kalau udah. udah itu, gua rasa kalau di video tuh yang tepuk tangan jutaan kali itu. Kalau Abdul udah deng gitu. Ntar kalau giliran gua ikut nyanyi diganti. Iya. Bisa gitu ya. Itu lagu andalan gue tuh. Andalan. Bukannya Aku Takut tuh. Karena aku takut. Sama Aku Cinta Kau dan Dia tuh. Ahmad Dhani emang gue ngerasa banget kalau gue tuh mirip. Cuman Ahmad Dhani nggak ngerasa dia. Dia nggak Ini gue udah ngerasa. pernah tanya, enggak lah, gue nggak ngerasa dia. Gila kali. Ya, iya kita 4 jam tuh siaran 4 nggak jam. pakai lagu. Gimana nggak kesel ya? Bos-bos di Radio SK ini anak berdua kok siaran asal-asalan aja. Tapi yang waktu yang muter iklan gitu. Nah, ini dia satu-satunya ya penyiar radio yang kagak mau talk show. Nih, dia nih. Jadi kalau ada talk show jam berapa? Kabur dia. Gua talk show sendirian tuh sama orang itu. Mau dari mana kayak gitu dia kagak talk show dia. Ngobrol gitu doang, males gua kagak nyanyi gitu. Jadi kan kalau ini kan suka ada sponsor ya. Sponsor yang isinya talk show gitu kan gitu. Gua tinggal itu, bodoh, lo aja deh yang siaran sana. Gua nggak mau. Kagak mau, gimana coba tuh? Bisa lah, kiriran talk show gue sendiri pasti. Ya udah, gue sendiri gitu selalu tuh. Mending kagak mau, katanya gue ngobrol serius kata dia ngobrol serius. Kagak ada nyanyinya katanya. Kagak ada nyanyinya Dia pergi. gitu. Padahal kita butuh ya mereka ya, tapi giliran talk show dia nggak mau. Iya kan gue udah bilang juga nggak mau kalau gue Iya, talk show gue nggak mau ah. Iya, gitu. Di talk show juga ada, ya udah lu masuk aja sama Ade tapi nggak sama gua gitu. Ah kacau dah itu dah. Gue yang paling gue ingat adalah kita selalu menyapa radio-radio lain tuh. Radio lain kita sapa. Berani nggak radio lain nyebutin Nyapa radio kita, Ah, kita tantang nggak berani. Kita nggak ada yang nggak dengerin boleh juga. kan kalau kita ini. Iya, Ya, karena nggak ada yang Radio mau nggak berani Prambors. ngomelin kita, nggak ada yang berani ngomelin dia tepatnya. Jadi gue ngikut aja. Jadi selamat pagi, radio ini Radio. kita sapa. Habis itu berani nggak ya coba sapa kita. Iya. Kita nggak pernah dengar. Ini juga nggak pernah dengerin kita lah, orang di radionya dia. Gue prinsipnya begitu. Kalau dia dengerin, nggak bakal tuh pendengar berpaling ke radio lain gara-gara kita sebutin radio lain. Iyalah. Enggak, orang dia mau dengerin kita, udah gitu. Iya, sama Desta tuh gue pernah. Sama Desta kan gue pernah, ini tuh siaran, apa namanya, puasa bareng. Gue inget tuh pas lagi ketemu tuh, lu ntar gue kirimin salam radio lu berani gak kirimin gue gitu. Ah kocak dah, bener dah. Aduh. Tapi akhirnya 2007 tuh kita berpisah. Ya. Cukup lama berpisah Ya, doang. setelah ditutup itu. Setelah ditutup itu kerjaan tuh ya udah kita pisah. Tapi berhubungan terus. Ada aja yang bikin kita. Ada aja yang bikin kita ketemu. Yang bikin kita ketemu dengan segala macam problema sampai sekarang tahun 2020. 2020 13 berarti Kita ya 16 tahun 15 tahunan lah. 15 tahun ya. Iya. Banget ya. Iya. Dan
Dan tadi di awal belum diceritain. Gue bisa di SK itu karena Abdel. Gue ngelamar ke SK, semua nolak. Semua nolak, cuman dia doang yang kagak nolak. Jadi gue waktu dia masuk itu gue ada kerja tuh di SK tuh sebagai apa namanya ya, penata siar sebutannya ya. Penata siar. Lu penata siar. penata siar ya? Temon manajer studio ya. Iya, dia udah manajer tuh. Terus habis itu ada Mas Yus. Mas Yus. Redaktur musik. Dari apa? Redaktur musik Redaktur musik ya? Iya. Ada Hanan. Ada Hanan. Hanan almarhum. Iya. Nah, Di wawancara ada tuh atu-atu. semuanya satu-satu. Iya. Nggak ada yang diterima dia. Nggak dicoret, disilang-silang-silang. Gua kasih tahu nih tuh, lihat tuh. Dikasih tahu. Jadi dia sama dia terakhir wawancara sama dia. Ada mejanya gitulah. Gue di sebelah sini, di sini. Dia sambil ngapain gitulah ya. Ngobrol. Kasih tahu. Set kagak ada yang terima gua. Tapi, dia tuh. Gue inget tuh. Tapi gue yakin lu bisa. Iya. Jadi ini kalau lu masuk ya, cuman gua doang yang terima lu. Oke, gue bilang. Saya akan tunjukkan itu. Jelah, zaman itu. Bener. Iya. Sama Agnes tuh ya. Sama Agnes juga berdua. Agnes akhirnya keterima sebagai produser. Produser, ngelamar sebagai penyiar. Setelah, enggak dia tadinya penyiar bareng ngelamarnya. Iya, penyiar tadinya. Tapi terus gue diterima, dia kagak. Terus ada ini lagi, Produser. beberapa saat, produser dia suruh masukin lagi. Terima. Terima. Ya, akhirnya sampai lah sini. Akhirnya dia mengorganize acara yang membalikan kehidupan gue, yaitu pernikahan. Wah. Iya, laga-laga. Jadi itu laga-laga. Jadi dulu kalau kita siaran pagi, si Abdul kan belum kawin. Iya. Belum kawin lagi maksudnya gitu. Iya. Jadi yang ada anak gua selalu sapa anak gua, Babi Pa gitu. Iya. Pagi dia lagi masih TK tuh, masih mandi. Iya. Gitu tuh. Pagi. Jadi terserah kita lah, mau nyapa Syawi terserah Iya. kita. Wah, banyak tuh. Belum kita yang bikin inian deh. Bikin PH-PH-an. Udah jadi itu. Penyebabkan kita bikin apa ya? Sejadah, senyum sejadah, ya. Senyum aja ibadah. Senyum aja ibadah. Senyum Kita aja sempat ibadah. bikin tuh. Udah mau. Udah syuting. Udah syuting juga sama Udah itu. syuting itu. Udah syuting di Bali View tuh. Iya, terus udah ke si Global TV-nya kita Udah meeting. kita masukin ya. Udah Bahas masukin. apa namanya? AI. Baik. Iya. Sejadah tuh, senyum aja ibadah tuh. Udah jadilah orang udah ini. Nggak boleh ngomongin agama waktu itu. jangan bercanda-bercanda tentang agama. Padahal kita nggak bercandain agama ya. Enggak, isinya itu tentang hadis, tapi kita turunin jadi kejadian sehari-hari. Udah. Itu juga udah. Pokoknya kalau kita udah mulai menghayal akan keberhasilan dulu tuh biasanya jatuh deh. Kita tuh sering banget. Makanya gue sekarang nggak pernah ngayal keberhasilan gue deh. Gue suka ngayal keberhasilan lu deh. Abdul bisa berhasil gitu ya gitu. Gue nggak berani lagi ngayal keberhasilan gue. Beneran deh gue kayak Abdul bisa kayak gitu sekarang ya. Enak banget. Gue selalu gitu terus tuh. Makanya supaya gue berhasil itu tadi. Iya. Udah berapa lama ini? 50 menit. Wah, 50 menit tidak berasa. Emang nggak ada habisnya sih. Iya. Nggak ada habisnya kalau kita, ini kalau 50 menit nggak ada iklan nih. Kalau iklan masa kita ada 1,5 jam ini ya. Ntar kita sebar ke ini nih. Kemana-mana ini. Grup ya, dari kita sebar. Kemana-mana ini. Ke radio-radio kita sebar. Radio kita sebar. Gimana Gitu. kita Kita sebetulnya masih berharap lah ya. Siaran. Dalam apa namanya acara kali ini gitu. Iya, ada orang lah Mungkin radio kalau lah ada yang yang lihat mau- podcast lah paling enggak. Podcast apalah kita coba deh. Dicoba aja nggak ada ruginya lah. Nggak ada gitu. ruginya nyoba kita. Nggak ada ruginya. Udah mungkin di sana-sana pendengar kita yang udah tajir-tajir. Tajir-tajir punya radio, Punya punya ini. radio. Ayo sekarang kan gampang, radio kita bikin sendiri di sini bisa. Ya. Ya kita siap lah di sini Iya, lah kalau siap, ada sini. yang duitin. Ada ya, asal waktunya pas. Kalau waktunya pas, Kita siap. langsung Di siap. studio ada, udah gampang lah hitungannya. Gampang udah. Kita tinggal kirim tim materi. ada tuh, banyak Udah lah ada, kita. udah lengkap lah di Udah semua. lengkap, kita bisa siaran. Karena gua kemarin diundang podcast deh sama Awe, ada anak stand up Awe sama Dika. Ternyata memang radio Ya, itu podcast kayak- punya tempat tersendiri gitu kalau di gue ya. Gue rasa lu juga deh, karena lu juga udah mengalami ketagihan siaran kan. Iya. Gitu, kalau masih bisa ngalahin ke kegiatan yang lain, pasti lu mau nomor satukan siaran dulu dah. Siaran. Karena enak kan. Ya itu dulu juga, gue masih kerja kan. Iya, kerja Jadi jam dia. 6 sampai jam 10 gue siaran, jam 10 balik kantor kerja gue. Iya. Abdel juga.
Ngapain lu kerjain? Kerjaannya tidur. Berangkat Del, ya tidur situ pojokan siap-siap udah. Iya, bagus. enak. Kayak lah. gitu, enak. Alhamdulillah. Tapi sekarang gue nggak gitu. Gue siaran profesional. Iya. Gitu. Kita sekarang profesional lah, cuman ya memang kita punya konsep gitu. Iya. Abdul punya Banyak. konsep. Gue ikut aja ntar. Banyak konsep siaran itu banyak ya. Jadi Umuran cobalah, yang ya. sekitar kita lah ya. Ya, Uh-huh. kalau yang untuk anak-anak ini juga enggak. Ya, kalau anak-anak ale mah kita nggak Nggak dapet lah anak-anak muda gini kita. Iya, umuran 40 tahunan lah. 40 tahun ke atas ya. Delta FM, Delta Mos FM. Radio. Nah, yang masih ada umuran kita. Yang masih masuk ke umuran kita, Mos Radio, Mos Casting Mos juga FM. kita, gue mau kalau dia Gua nggak mau gue aja. Gue enggak casting. Casting gue nanti dia gue ajak. Iya. Bener deh, udah percayalah pokoknya. Udah melihat Masa radio 50. casting juga nggak usah radio. Nggak usah lah ya? Nggak usah radio nggak usah casting kan udah ketahuan. Ya udahlah, nggak usah. Kalau mau Jadi denger gini, ini lo setel cuman layarnya lo matiin. Nah, nah itu suara kita. kurang lebih kayak gitulah. Iya. Ya kan suara juga bisain. Gampang lah itu. Gampang ya. Udah pokoknya Di kalau mau radio cari yang lain, penyiar yang kaya dan ngangenin itu kita. kita. Gua kaya dia ngangenin. Juga yang ngangenin. Dari dulu tuh pembagiannya udah jelas. Pembagiannya udah jelas. Kalau yang kaya gua Pembagiannya deh. Cuman sekarang kayaknya dia kaya juga ngangenin juga kayaknya. Gua apa? Iya. Karena dia dulu selalu menggembar-gemborkan betapa mobil mewah, Kijang. Mobil Kijang ini, Kijang Krista. Kijang Krista. Tapi dalamnya tuh udah udah ada TV-nya tahun 2005 udah ada TV-nya. Ada TV. Tahun 2005. Abdul masih naik Panther. Gue naik 57. naik inian. Makanya gue dibeliin di DP-in motor sama Mbak Ina. Oh iya. Oh iya dia belum punya nggak ada mobil waktu itu. Nggak ada. Mau mobil dari mana? Iyalah. Gue naik bis 300 atau 57 dari rumah deh kalau gue nggak nginap. Iya gitu. benar. Dia di DP-in Suzuki Thunder. Suzuki Thunder. Gue sempat bilang lu pokoknya DP-in der. Lu Suzuki Thunder, cicilan terakhir gue yang bayar. Iya. Nggak sampai terakhir jual udah. Jadi gue nggak bayar. Iya. Udah terakhir enggak, setengah doang gue jual. Ya nanti gue nggak bayar. Jualnya juga keadaannya Ria. Iya. Karena gue naik ini. Panther. Udah naik Panther. Panther. Sebelum itu Santa Fe. Nah, belum yang gue digebukin deh. Gue digebukin tuh lari. Tuh kan panjang lagi tuh. Udah ntar kita omongin lagi tuh deh. Ya di episode berikutnya Iya. Jadi kita Masih panjang. Kalau bisa kita rutin nih bikin begini Boleh? ya. Oh iya benar. Kalau bisa Setuju kita ngomongin kan? apaan gitu. Ya gue juga nggak ngapa-ngapain. Iya.